Ayo. Pull. Oh. Ya. Woohoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan, kekuasaan bersifat feodal, penguasaan tanah atau daerah atau wilayah atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, khilafah berani bersikap otoriter. Adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khilafah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang menguntungkan baginya. Nah, terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Bani Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi adikuasa. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Syam, kakek dari Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema menyerahkan pada pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Nah, dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal dengan Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir penasehat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Bukan saja perang itu yang berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi adalah peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Pada saat itu, Ali terbunuh oleh seseorang anggota Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Sufyan. Dengan meninggalnya Ali, pemerintahan yang dapat kita sebut
sebagai periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rashidin atau Khulafaur Rashidin. Pendiri khalifah kedua, yaitu Muawiyah dari keluarga Umayyah, menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid, sebagai penerusnya sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah dalam dinasti Mulk pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, ada Marwan bin Hakam tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid tahun 127 sampai 127 Hijriah atau 745 sampai 745 Masehi. Dan yang terakhir, yang ke-14 ada Marwan bin Muhammad tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Nah, selanjutnya ada peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, yaitu masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rashidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah, Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab.
Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khwarizm, Fergana, dan Markhan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Pada pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol atau Cordova dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo, yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirani. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Qafi terbunuh dan tentaranya kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah yang pertama, membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. Yang kedua, membangun jalan raya. Yang ketiga, mencetak mata uang. Yang keempat, membangun panti asuhan. Yang kelima, membangun gedung pemerintahan. Yang keenam, membangun masjid. Yang ketujuh, membangun rumah sakit. Dan yang kedelapan, membangun sekolah studi kedokteran. Nah, kesimpulannya, dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibnu Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat muslim dalam satu kepemimpinan pada masa itu disebut dengan tahun Jamaah atau Am al-Jamaah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau kesukuan. Hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjuk anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 Masehi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.